Kali ini kita akan mengenal 3 jenis bahan cutting board. Yang pertama, bahan bambu. Apa kelebihan dari bahan bambu ini? Dia lebih food grade, tahan lama, tidak mudah tergores permukaannya. Namun ada kekurangannya, dapat merusak mata pisau. Jadi disarankan disimpan pada posisi tegak dan kering. Yang kedua adalah bahan kayu. Bahan kayu ini memiliki kelebihan food grade, awet dan tahan lama, aman untuk mata pisau, hygiene, serta secara estetika bahan kayu ini lebih menarik. Namun perlu perawatan khusus dan susah untuk dibersihkan karena bobotnya yang berat. Dan biasanya bahan kayu ini permukaannya gampang rusak ya karena kena mata pisau dan dia tidak tahan basah, kecuali bahan kayu dari pabrikan yang bagus. Yang ketiga adalah bahan plastik polietilen. Cutting board ini dia lebih food grade, ringan, tidak berpori dan mudah untuk dibersihkan. Namun karena dia berserat plastik, permukaannya jadi mudah rusak dan berubah warna. Untuk perawatannya, permukaan yang rusak itu dapat kita kikis ya, dapat dilepas atau di planer. Karena biasanya cutting board bahan plastik polietilen ini dia terdiri dari beberapa lapisan lembar yang dipres menjadi satu. Di dalam dunia kulineri kita mengenal cutting board plastik ini ada 6 jenis warna, di mana setiap warna memiliki kegunaannya masing-masing. Akan saya coba untuk menjabarkan setiap warna, fungsi dan kegunaannya. Jadi setelah tahu warna-warna ini, saya harapkan teman-teman semuanya dapat menggunakan cutting board sesuai dengan fungsinya. Yang biru ini adalah untuk raw seafood atau ikan gitu ya, yang mentah-mentah. Untuk yang kuning ini untuk unggas yang bahan mentah. Nah, untuk yang warna putih ini biasanya untuk dairy product. Jadi ini udah ready to eat ya, kayak bread atau produk susu, nah atau keju, kita menggunakan cutting board berwarna putih. Untuk yang warna coklat, ini biasanya kita menggunakannya untuk memotong daging yang sudah siap saji. Siap saji artinya sudah siap untuk dimakan. Dan ini adalah yang berwarna merah, ini kita gunakan untuk daging mentah, daging sapi ataupun daging rusa ya. Ini kita menggunakan yang warna merah. Dan yang terakhir adalah yang berwarna hijau. Ini yang paling banyak kita gunakan untuk pemakaian sayur dan buah. Jadi untuk sayur dan buah kita menggunakan warna hijau. Ini adalah 6 warna cutting board yang sesuai dengan standar HACCP atau orang sebut dengan HACCP. Artinya kepanjangannya adalah Hazard Analysis Critical Control Point. Jadi di HACCP itu ada standar operasional prosedur dalam menyikapin terhadap setiap krisis yang akan timbul dari setiap pengolahan makanan, minuman, ataupun kesehatan di dalam ruang lingkup kerja. Nah, ini adalah salah satu contoh cutting board yang permukaannya sudah rusak. Di sini ada sudah mulai bercak-bercak hitam, dan kalau kita lihat langsung di sini permukaannya sudah mulai pecah dan berwarna kuning. Di sini kita akan lihat bagaimana merekondisi cutting board berbahan dasar polietilen. Kenapa harus direkondisi? Ya sebenarnya karena yang rusak pada cutting board ini hanya bagian permukaannya saja. Biasanya permukaan cutting board berbahan polietilen ini jika rusak akan mengeluarkan serat-serat. Jika serat-serat ini sampai tercampur oleh makanan dan masuk ke dalam tubuh kita, ini akan sangat berbahaya karena dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Ya kita tahu sendiri ya, polietilen adalah salah satu jenis plastik di mana plastik itu tidak akan bisa diuraikan oleh tubuh kita. Jadi ini benar-benar sangat berbahaya dan perlu untuk diperhatikan. Cara pengikisan untuk permukaan cutting board kita menggunakan hand planer ya. Jadi kalau teman-teman memiliki planer yang duduk di tempatnya atau kalau di hotel mungkin ada tim engineering ya yang memiliki hand planer, boleh diminta kepada mereka untuk dibantu pengikisan bagian permukaan. Pengikisan hanya dilakukan di bagian permukaan saja hingga sampai kepada
garis batas atau kepada lapisan yang tidak terluka atau lapisan yang tidak ada serat-serat yang terbuka. Ya, ini adalah wujud dari hasil yang telah kita ketam ya. Setelah di planner, ini adalah hasilnya. Selanjutnya kita akan melakukan penghalusan dengan menggunakan kertas pasir ukuran 150. Ini ya ukurannya. Jadi kita haluskan dengan menggunakan gerinda tangan. Seandainya teman-teman di tempat lokasi kalian memiliki planner duduk yang berukuran lebar yang bisa langsung masuk satu cutting board ini berukuran 40 kali 60, saya rasa lebih halus ya, hasilnya akan lebih bagus. Karena kalau kita menggunakan hand planner atau ketam tangan ini kadang-kadang ada garis-garis, atau mungkin kita di sini yang masih kurang profesional untuk melakukan pengetaman sehingga hasilnya itu kurang sempurna ya. Ya, harap dimaklumin saja karena di sini sebenarnya profesi kita adalah sebagai tukang masak. Namun untuk membagi ilmu kepada teman-teman, membagi pengalaman, kita berusaha untuk menjadi tukang bangunan. Oke, selanjutnya setelah kita lakukan penghalusan, kita akan melakukan pemolesan dengan menggunakan mata gerenda bulu domba. Ini ada dijual di toko-toko alat bangunan. Di sini saya sarankan ketika kita menggunakan mata gerenda bulu domba ini atau wool wheel ya, ini sebaiknya menggunakan kecepatan tinggi, high speed ya. Dengan kecepatan tinggi nanti akan menghasilkan panas dari putaran mesinnya, dari putaran bulu domba ini akan menghasilkan panas yang dapat menutup pori-pori dari permukaan cutting board, sehingga permukaan nanti akan menjadi sangat rapi, sangat halus dan benar-benar bersih. Jadi kembali lagi seperti semula karena ini judulnya rekondisi. Setelah dilakukan pemolesan ini nanti permukaan cutting board akan menjadi sangat halus ya. Menjadi bisa dibilang seperti baru kembali, bahkan lebih halus lagi daripada ketika kita baru beli. Cutting board yang hijau sudah selesai ya, sudah selesai dipoles dan hasilnya sudah sangat halus. Permukaannya sudah benar-benar tidak ada lagi pori-pori terbuka dan ini sudah menjadi seperti baru, food grade dan aman untuk digunakan. Saya sarankan di sini sebelum digunakan sebaiknya dilakukan metode soaking ya dengan menggunakan chemical agar cutting board benar-benar aman untuk digunakan. Selanjutnya kita akan melakukan rekondisi untuk cutting board yang berwarna biru. Nah, kebetulan cutting board berwarna biru ini kemarin sudah kita planner ya, sudah kita ketam, sama metodenya seperti kita mengetam yang warna hijau tadi. Jadi ini kita tinggal melakukan pemolesan saja. Istilahnya ini finishing lah ya. Nah, di sini saya sarankan kembali ketika melakukan pemolesan sebaiknya menggunakan kecepatan tinggi. Itu pun kalau mesin gerinda teman-teman menggunakan variable speed. Tapi kalau seandainya tidak menggunakan variable speed ya langsung on, nyala dah kecepatan sesuai dengan spek gerinda masing-masing lah ya. Nah, selanjutnya jika di permukaan wool wheel ini, permukaan bulu domba ini terjadi pengerasan, sebaiknya dikeruk ya. Saya menggunakan cutter, jadi kita keruk agar tetap bulu domba ini kembali bisa kita gunakan. Karena kalau sudah ada pengerasan plastik di permukaan, nanti pemolesan tidak akan berhasil dengan sempurna. Dan jika teman-teman tidak
mau atau tidak sempat untuk mengerjakan sendiri pengikisan permukaan cutting board plastik polietilin ini, teman-teman juga bisa menghubungi kita melalui Instagram. Nanti Instagramnya saya akan letakkan di kolom deskripsi ya. Untuk teman-teman para praktisi kulineri, untuk para chef yang ada di area sekitar Medan, jangan buang cutting board kalian yang telah rusak ataupun permukaannya rusak. Jangan buang cutting board kalian yang sudah lama. Kalian masih bisa, kita masih bisa, semua masih bisa kita gunakan dengan sistem rekondisi seperti ini, dan ini masih layak untuk dipakai, dan ini metode ini bisa kita terapkan di tempat kita bekerja. Bisa minta tolong kepada tim engineering atau kepada tim ME untuk membantu melakukan pengikisan. Namun jika tidak sempat atau tidak memiliki alat, di sini kami menyediakan jasa untuk membantu teman-teman yang mau melakukan rekondisi cutting boardnya. Silakan hubungin kami di Instagram. Biaya juga tidak mahal, enggak bikin kantong robek ya. Malah ini akan sangat menghemat biaya operasional teman-teman semuanya. Semoga video ini bermanfaat dan dapat kita terapkan bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Sangat kami harapkan gratis tanpa dipungut biaya apapun. Terima kasih, salam kulineri, bye bye.